Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya David. Saya dari kelas 3B, Prodi Akuntansi Perpajakan, Politeknik Negeri Lampung. Di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang penyajian laporan keuangan PSAK 1 untuk memenuhi tugas membuat video di mata kuliah Akuntansi Keuangan Menengah. Sebelum kita mengetahui cara penyajian laporan keuangan, alangkah baiknya kita mengetahui terlebih dahulu apa itu laporan keuangan. Jadi, laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Selanjutnya ada perubahan-perubahan yang terjadi di PSAK 1. Yang pertama adalah EFF 2012, komponen laporan keuangan pos luar biasa NCI OCI. Yang kedua ada IFF 2015, nama laporan keuangan komponen OCI komparasi tambahan. Yang ketiga ada IFF 2017, prakarsa pengungkapan materialitas dan penggabungan, pemisahan, penyajian subtotal OCI dari entitas asosiasi, fleksibilitas urutan CALK atau catatan akhir laporan keuangan. Yang keempat ada dikeluarkan tahun 2020, materialitas pengungkapan kebijakan akuntansi. Tujuan laporan keuangan adalah untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan, kinerja keuangan, arus kas entitas yang bermanfaat bagi sebagian besar kalangan pengguna laporan dalam pembuatan keputusan ekonomi. Laporan keuangan lengkap, yaitu tingkat keutamaan sama. 1. Laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, laporan perubahan ekuitas, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, laporan komparatif periode terdekat sebelumnya, laporan posisi keuangan pada awal periode terdekat sebelumnya retroaktif. Selanjutnya adalah karakteristik umum laporan keuangan. 1. Penyajian secara wajar dan kepatuhan terhadap PSAK. Kedua, entitas yang laporan keuangan telah patuh pada PSAK membuat pernyataan eksplisit kepatuhan pada PSAK. Yang ketiga, entitas tidak dapat memberikan kebijakan akuntansi yang tidak tepat baik dengan pengungkapan atau materi penjelasan. Yang keempat, dalam keadaan yang sangat jarang, ketika manajemen menyimpulkan bahwa kepatuhan terhadap PSAK akan memberikan pemahaman yang salah, entitas memberikan pengungkapan. Yang kelima, dalam menyusun laporan keuangan, manajemen membuat penilaian terhadap kemampuan entitas kelangsungan usaha. Yang keenam, entitas menyusun laporan keuangan atas dasar akrual, kecuali laporan arus kas. Yang ketujuh, menyajikan secara terpisah setiap kelas pos serupa yang material dan menyajikan secara terpisah pos yang memiliki sifat dan fungsi yang tidak serupa kecuali tidak material. Yang ke-8, saling menghapus aset dan liabilitas, beban dan pendapatan tidak dilakukan kecuali diizinkan PSAK. Yang ke-8, frekuensi pelaporan setidaknya secara tahunan. Jika periode lebih panjang atau lebih pendek dari 1 tahun harus diberikan pengungkapan. Ke-9, penyajian dan klasifikasi dalam harus konsisten kecuali terjadi perubahan data operasi atau perubahan tersebut diisyaratkan oleh suatu PSAK. Selanjutnya ada informasi komparatif. Entitas menyajikan informasi komparatif terkait dengan periode sebelumnya untuk seluruh laporan keuangan periode berjalan, kecuali diizinkan atau diisyaratkan lain oleh SAK. Informasi komparatif yang bersifat negatif dan deskriptif dari laporan keuangan periode sebelumnya diungkapkan jika relevan. Entitas menyajikan minimal 2 laporan posisi keuangan, 2 laporan laba rugi, dan menghasilkan komprehensif lain. Entitas dapat menyajikan informasi komparatif sebagai tambahan sepanjang informasi tersebut disusun sesuai PSAK atau ISAK.
Informasi komparatif terdiri satu atau lebih laporan keuangan, namun tidak untuk laporan keuangan lengkap. Entitas tidak disyaratkan untuk menyajikan seluruh laporan keuangan sebagai komparatif tambahan. Entitas disyaratkan menyajikan dalam catatan atas laporan keuangan informasi komparatif yang terkait dengan laporan tambahan. Selanjutnya ada struktur dan isi laporan keuangan. Identifikasi laporan keuangan. Entitas mengidentifikasi laporan keuangan secara jelas dan membedakan dari dalam dokumen publikasi yang sama. Nah, untuk cara menyajikan informasi laporan keuangannya yang benar adalah 1. Nama entitas dan periode laporan. Kedua, apakah laporan satu atau kelompok. Yang ketiga, tanggal akhir periode atau periode yang dicakup. Keempat, mata uang pelaporan. Kelima, pembulatan yang digunakan. Selanjutnya, informasi minimal yang disajikan dalam laporan keuangan dapat ditambahkan jika penambahan tersebut relevan. Penyajian dalam line sendiri atau dalam notes tergantung dari materialitas informasi tersebut. Pos tambahan, judul subtotal boleh disajikan sepanjang relevan. Penyajian aset lancar dan tidak lancar dan liabilitas jangka pendek dan jangka panjang sebagai klasifikasi yang terpisah, kecuali penyajian berdasarkan likuiditas memberikan informasi yang lebih relevan dan dapat diandalkan, maka digunakan untuk urutan likuiditas. Untuk catatan, pajak tangguhan tidak boleh diklasifikasikan sebagai jangka pendek. Pembedaan lancar dan tidak lancar berdasarkan realisasikan atau penggunaan aset penyelesaian kewajiban liabilitas dalam jangka waktu 1 tahun. Selanjutnya ada minimum line item. A. Aset tetap. B. Properti investigasi. C. Aset tak berwujud. D. Aset keuangan tidak termasuk jumlah yang disajikan pada E. Investasi dengan menggunakan metode ekuitas. H. Piutang dagang dan piutang lain. I. Kas dan setara kas. E. Investasi dengan menggunakan metode ekuitas. F. Aset biologis sesuai PSAK 69. G. Persediaan. H. Piutang dagang dan piutang lain. I. Kas dan setara kas. J. Total aset yang diklasifikasikan sebagai aset yang dimiliki untuk dijual sesuai PSAK 58. K. Utang dagang dan utang lain. I. Provisi. M. Liabilitas keuangan tidak termasuk jumlah yang disajikan. K dan I. N. Liabilitas aset untuk pajak kini sesuai dengan PSAK 46. O. Liabilitas dan aset untuk pajak tangguhan sesuai PSAK 46. P. Liabilitas yang termasuk ke dalam kelompok yang dilepaskan yang diklasifikasikan sebagai dimiliki untuk dijual dengan PSAK 58. Q. Kepentingan non pengendali disajikan sebagai bagian dari ekuitas. R. Modal saham dan cadangan yang dapat didistribusikan kepada pemilik entitas induk. Selanjutnya ada aset dan liabilitas jangka pendek. Klasifikasi aset lancar jika 1. Mengharapkan akan merealisasikan aset atau bermaksud menjual atau menggunakannya dalam siklus operasi normal. Kedua, memiliki aset untuk tujuan diperdagangkan. Ketiga, mengharapkan akan merealisasikan aset dalam jangka waktu 12 bulan setelah pelaporan. Keempat, kas atau setara kas PSAK 2 kecuali aset tersebut penggunaannya untuk menyelesaikan liabilitas sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Entitas mengklasifikasikan aset yang tidak termasuk kategori tersebut sebagai aset tidak lancar. Kedua, klasifikasi liabilitas jangka pendek jika 1. Memperkirakan akan menyelesaikan liabilitas tersebut dalam siklus operasi normalnya. Kedua, memiliki liabilitas tersebut untuk tujuan diperdagangkan. Ketiga, liabilitas tersebut jatuh tempo untuk diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah periode pelaporan atau
Keempat, tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas selama sekurang-kurangnya 12 bulan setelah periode pelaporan. Entitas mengklasifikasikan liabilitas yang tidak termasuk kategori tersebut sebagai liabilitas jangka panjang. Selanjutnya ada laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif lain. Penghasilan komprehensif adalah perubahan aset atau liabilitas yang bukan berasal dari transaksi dengan pemilik. Penghasilan komprehensif terdiri dari laba rugi, tahun berjalan, dan penghasilan komprehensif lain. Laporan laba rugi komprehensif dapat disajikan dengan dua cara, yaitu satu laporan. Bagian pertama laporan laba rugi dan dilanjutkan bagian kedua penghasilan komprehensif lain. Kedua, laporan laba rugi dan laporan penghasilan komprehensif yang dimulai dari laba rugi tahun berjalan, laba rugi periode berjalan, dan laba komprehensif dialokasikan untuk pemegang saham, pengendali, dan non-pengendali. Klasifikasi beban berdasarkan fungsi dan sifat. Jika disajikan berdasarkan fungsi, diharuskan pengungkapan berdasarkan sifat. Penyajian pos luar biasa tidak diperkenankan lagi. Minimum line item untuk komponen laporan laba rugi komprehensif untuk memberikan informasi kepada pengguna pendapatan, beban keluarga, beban keuangan, pajak. Selanjutnya, catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan. Pertama, menyajikan informasi dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi, dasar pengukuran kebijakan yang relevan, asumsi dalam estimasi. Kedua, memberikan informasi yang tidak disajikan di bagian manapun dalam laporan keuangan, tetapi informasi tersebut relevan untuk memahami laporan keuangan. Sepanjang praktis penyajian catatan atas laporan keuangan dilakukan secara sistematis, membuat referensi shading atas setiap pos untuk informasi yang berhubungan dalam catatan atas laporan keuangan. Sekian dari saya yang bisa saya sampaikan. Bila ada kurang atau lebihnya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.